Pemirsa, kebakaran hebat melanda sebuah lapak tempat penjualan gas LPG dan pengepul barang bekas di kawasan Meruya, Kembangan, Jakarta Barat dini hari tadi. Kobaran api dengan cepat membakar sebuah bangunan semi permanen yang dijadikan sebagai lapak agen gas LPG di lapak pengepul barang bekas di Jalan Penyelesaian Topang 3, Meruya, Kembangan, Jakarta Barat dini hari tadi. Banyaknya barang yang mudah terbakar, ditambah tiupan angin kencang membuat amukan si jago merah semakin menjadi. Meski belum diketahui pasti penyebabnya, namun dugaan sementara api berasal dari kebocoran tabung gas LPG yang menyambar percikan api. Api udah cukup besar dan ini hampir semua area udah terbakar. Jadi kita kesini udah sempat terbakar, ya kita antisipasi jangan merembet ke tempat yang lain. Selang setengah jam kemudian, 15 unit mobil pemadam kebakaran yang diterjunkan akhirnya berhasil menjinakkan si jago merah. Meski seluruh bangunan dan isinya beserta 5 mobil bak terbuka bermuatan tabung gas LPG telah hangus terbakar. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu di Sawah Besar, Jakarta Pusat, rumah 2 lantai yang berada di pemukiman padat penduduk ambruk. Selain menimbun sebuah sepeda motor, 2 rumah di sebelahnya mengalami rusak parah. Rumah berlantai 2 yang berlokasi di Gang Sempit Jalan G, RT 07 RW 07 Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat tiba-tiba ambruk. Reruntuhan puing bangunan rumah yang tengah dalam tahap renovasi ini membuat kondisi lokasi porak-poranda. Selain merusak 2 bangunan rumah lainnya yang bersebelahan, ambruknya bangunan juga menutup gang yang merupakan akses keluar masuk warga dan menimpa sebuah sepeda motor hingga mengalami kerusakan yang cukup parah. Meski sejumlah warga sempat panik, namun para pekerja bangunan yang tengah beristirahat justru hanya nampak kebingungan. Bunyinya gitu, kayak blung gitu tuh. Saya tuh nggak tahu kalau ini rubuh, cuman ngebul ke dalam gumbuh gelap. Di depan tuh baru kebakaran. Saya kaget kan bisa bangun itu. Konstruksi bangunan yang buruk diduga menjadi penyebab ambruknya bangunan 2 lantai tersebut. Itu ada 2 rumah ya, kebetulan rumah itu yang sebelah kiri itu rumah tetangga saya, rumah Pak Purba ya. Dan yang sebelah itu memang rumah almarhum orang tua saya. Jadi 2 rumah. Untuk korban jiwa nggak ada ya. Akibat kejadian ini, pemilik rumah pun telah menemui warga yang rumahnya terkena dampak reruntuhan dengan menjanjikan akan memberikan ganti rugi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Seorang pedagang tewas usai tim terpadu membongkar tempat tinggalnya di kawasan Pasar Induk Jodoh, Batam, Senin siang. Kematian pedagang tersebut memicu kemarahan pedagang lain hingga melempari petugas. Suasana penggusuran Pasar Induk Jodoh, Batam, Kepulauan Riau memanas saat Friska Ginting, seorang pedagang yang tinggal di lokasi Pasar Induk tersebut, jatuh pingsan karena kaget saat tim terpadu mengerahkan 2 alat berat untuk merobohkan bangunan Pasar Induk. Friska yang pingsan sempat dibawa warga ke rumah sakit, namun sayang di perjalanan nyawa ibu 2 anak ini tak bisa diselamatkan. Menurut Boni Ginting, kerabat korban, saat kejadian, Friska dan anaknya sedang berada di dalam kios yang juga dijadikan tempat tinggalnya. Lalu petugas meminta untuk mengosongkan kiosnya karena akan dirobohkan oleh alat berat yang sudah berada di lokasi. Friska yang syok langsung pingsan. Sesudah diusut, ternyata beko itu adalah bukan punya Pemko. Dia ambil dari sebelah. Korban meninggal karena ketakutan, Pak? Betul. Jantungnya nggak kuat. Oh, jantung ya. Sementara pasca suasana penggusuran memanas, ketua tim terpadu beserta anggotanya justru menghilang dari lokasi dan tidak bersedia dikonfirmasi. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan.
Sempat buron, 5 pelaku pengeroyokan seorang pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan diringkus polisi. Aksi para pelaku terekam kamera CCTV. Petugas Resmob Polsek Penakukang Kota Makassar menangkap 4 pemuda yang diduga sebagai pelaku pengeroyokan di Jalan Pengayoman, Kota Makassar. Di hadapan petugas, para pelaku mengaku aksi pengeroyokan dilakukan akibat korban mengejek salah satu pelaku yang langsung memanggil rekan-rekannya. Dalam rekaman CCTV, para pelaku mengadang korban yang mengendarai sepeda motor. Salah satu pelaku bahkan menggunakan senjata tajam. Luka yang korban alami adalah luka tikam di perut bagian kiri dan luka sabet di kaki bagian kanan. Barang bukti yang diamankan? Barang bukti yang diamankan adalah 1 buah parang. Selain 4 pelaku yang diamankan, salah satu pelaku menyerahkan diri. Kelima pelaku dijerat dengan pasal 170 dan 351 KUHP dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Durbone, iNews melaporkan. 9 petugas Satpol PP Gadungan korban penipuan diamankan saat apel siaga di Jalan Taman Ujung Menteng Cakung, Jakarta Timur. Modus pelaku yakni menjadikan para korban sebagai pekerja harian lepas Satpol PP. Apel siaga sejumlah petugas Satpol PP Gadungan di pinggir Jalan Taman Ujung Menteng Cakung, Jakarta Timur, Senin pagi langsung ditindak petugas Satpol PP DKI Jakarta. Mereka yang semula belum mengerti maksud razia tersebut pun panik dan baru menyadari jika mereka adalah petugas Satpol PP Gadungan korban penipuan. Otak dari aksi penipuan bermodus perekrutan petugas Satpol PP adalah Yosi, pria Parubaya berseragam lengkap Satpol PP yang mengaku bertugas di bidang pengembangan Satpol PP DKI. Tadinya 7, jadi sekarang ada sisa 5. 7, sekarang sisa 5. Berapa? Jadi tinggal 5 yang Siap. kita tata. Siap. Meski semula sempat curiga karena harus membayar sebesar 25 juta rupiah, namun para korban mengaku tergiur karena dapat bekerja sebagai pekerja harian lepas Satpol PP. Padahal sejumlah kejanggalan mulai mereka rasakan sejak awal perekrutan di sebuah rumah dan tanpa adanya kantor yang resmi milik pemerintah. Seragam dinas Satpol PP pun mereka ambil langsung di sebuah toko di Pasar Senen, Jakarta. Mbak udah tugas sudah berapa lama? Udah hampir mau jalan 2 bulan. Saya masuk tanggal 16 Juni. Mbak masuk Satpol PP bayar atau gimana? Bayar. Berapa bayar? 25 juta. Agar kasus tersebut tidak terulang kembali, Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria pun mengimbau kepada warga Jakarta agar lebih waspada dengan tawaran pekerjaan di lingkungan Pemprov DKI tanpa melalui prosedur yang benar. Ya tentu di masa sulit seperti ini selalu saja ada orang-orang yang mencari kesempatan ya, untuk menipu dan lain sebagainya. Itu masyarakat di masa sulit ini mohon lebih berhati-hati, waspada ya, terkait berbagai tawaran-tawaran yang mungkin sepertinya menarik instan. Jangan dengan cepat dipercaya, apalagi harus mengeluarkan sejumlah uang ya. Kasus ini masih dalam penyelidikan mendalam. Diduga masih banyak korban lain yang telah terjebak dalam tipu rayu kedua pelaku. Dari Jakarta, Rami Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, kedapatan mencuri ponsel di sebuah salon seorang pria di Medan, Sumatera Utara diikat warga di tiang gawang lapangan sepak bola. Korban menyadari aksi pelaku karena melihat dari kaca salon saat sibuk melayani pelanggan. Nah, kalau kamu lapor, kita pukuli dia biar mati kalian. Itu aja. Video amatir merekam pelaku pencuri ponsel diikat warga agar tidak melarikan diri di Jalan Air Bersih, Medan, Sumatera Utara. Pelaku yang diikat di tiang gawang lapangan sepak bola ditangkap warga 100 meter dari lokasi pencurian, yaitu sebuah salon milik Maria Marbun. Pelaku beraksi saat korban sibuk melayani pelanggan di ruangan lain. Beruntung, korban melihat aksi pelaku dari kaca pembatas ruangan dan berteriak memanggil warga. Mungkin dia nggak tahu kalau kayaknya di
belakang, dia kiri, dia masuk, pas masuk dia lewat mundur. Terus pas dia ambil HP ikan babinya, terus dia lari ke arah ke sana, baru kami teriak maling. Oh gitu. Selanjutnya, pelaku bersama barang bukti ponsel milik korban diserahkan warga ke Polsek Medan Kota. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Seorang sopir angkot di Palembang, Sumatera Selatan mencuri brankas milik apotik. Aksi nekat itu karena kebutuhan untuk pendaftaran biaya sekolah anaknya. Laju, tarik. Polisi berusaha mengangkat brankas milik apotik yang berisi uang belasan juta rupiah dari kedalaman 7 meter. Brankas itu dibuang ke danau di kawasan Jakabaring, Palembang oleh pelaku pencurian untuk menghilangkan jejak. Tidak hanya brankas, pelaku juga membuang alat perekam CCTV di tempat yang sama. Brankas dan alat perekam CCTV ditemukan setelah pencarian selama 2 jam. Pelaku pencurian yang berusia 33 tahun ini sempat ditembak karena mencoba melawan saat akan ditangkap. Pelaku yang juga sopir angkot ini nekat mencuri saat apotik tutup. Ia mengaku mengambil uang lebih dari 14 juta rupiah dari brankas dan dibagi 2 dengan temannya yang masih buron. Untuk pelaku yang kita amankan pada saat ini adalah pembobolan brankas dari apotik yang ada di salah satu di Palembang, yang mana dia terekam di CCTV. Kejadiannya diperkirakan malam hari, namun dari kasir ataupun dari pegawai dari apotik mengetahuinya pada pukul 7. Uang bagian hasil mencuri digunakan pelaku untuk menebus motor yang digadaikan dan keperluan membayar biaya pendaftaran sekolah anaknya. Pelaku terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Perpanjangan pemberlakuan PPKM level 4 di Bogor berakhir ricuh. Informasinya sesaat lagi bersama rekan saya, Fandi Hasib.